Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Anissa dari kelompok 10 BK Palembang, dan saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti bimbingan dan konseling. Nata Wijaya sendiri mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia dapat sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, pengertian konseling menurut Division of Counseling Psychology. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individual mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya dan untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya. Proses tersebut dapat terjadi setiap waktu. Berdasarkan pendapat para ahli mengenai konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan oleh guru atau pendamping kepada anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut ini. Yang pertama, pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Yang kedua, hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi anak. Yang ketiga, lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang keempat, lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang kelima, cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Selanjutnya, fungsi pencegahan. Bimbingan untuk anak usia dini berfungsi memberikan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat dialami anak selama proses perkembangan. Kemungkinan tersebut dapat berupa masalah yang berkaitan dengan kondisi sosial, emosional, atau kemampuan beradaptasi dengan lingkungan secara lebih luas. Dalam pelaksanaan fungsi pencegahan, guru atau pendamping dapat melakukannya dengan berbagai teknik, salah satunya dengan home visit atau kunjungan rumah. Lalu ada fungsi perbaikan. Usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahkannya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak didik adalah fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan ini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Dan yang terakhir ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi ini merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi fisik anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia. Di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Menurut Shaudih tahun 2003, pada pelaksanaan pelayanan bimbingan untuk anak usia dini perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak sebagai makhluk sosial, pribadi, dan makhluk Tuhan. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Pelaksanaan bimbingan pada anak usia dini tidak dapat dipisahkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilaksanakan akan mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak usia dini perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja.
Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang disarankan anak. Bimbingan untuk anak usia dini diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak karena masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan melalui proses bimbingan akan menunjang proses perkembangan anak selanjutnya. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain, sehingga perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. Guru tidak dapat memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sama pada setiap anak, karena kebutuhan dan perkembangan anak satu sama lain berbeda. Dalam yang ke-8 adalah dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua hendaknya menciptakan situasi aman, menyenangkan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Masalah yang dihadapi anak usia dini merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari peran orang tua di rumah, karena anak sering kali berhubungan dengan masalah yang ada di dalam keluarga. Yang ke-9, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikutsertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Kerjasama antara orang tua dengan guru merupakan salah satu kunci keberhasilan bimbingan untuk pendidikan anak usia dini. Yang ke-10, bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru sebagai pelaksana bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka perlu guru pembimbing mengonsumsikan kepada sekolah dan tenaga ahli lainnya. Yang ke-11, keterbatasan kemampuan yang dimiliki guru disadari secara arif, namun demikian hubungan tetap perlu ditimbangkan dengan guru dapat bekerja sama dengan pihak lain yang kompeten untuk membantu perkembangan anak. Yang ke-11, bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini bersifat sementara, tetapi bimbingan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan senantiasa berorientasi pada upaya membantu perkembangan anak seoptimal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi asas-asas BK anak usia dini. Yaitu 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data-data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. 2. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseling mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. 3. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan yang bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseling. Keterbukaan ini amat terkait pada keselenggaraannya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseling yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan. Agar konseling dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. 4. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong konseling untuk aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya.
5. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli bagi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarah serta mewujudkan diri sendiri. Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap pelayanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian konseli. 6. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisi sekarang, pelayanan yang berkenan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dari dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. 7. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar sisi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbing dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbing dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu untuk kerjasama antar guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbing dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 9. Asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat. 10. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis pelayanan dan kegiatan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik pembimbing dan konseling. 11. Asas alih tangan asuh, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain. Dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran atau praktik, polisi, psikologi, dan lain-lain.